Apalagi ada berita dua wanita, katakanlah dia pelaku maksiat, kemudian dipersekusi, itu bukan tindakan yang benar menurut ajaran Islam. Ternyata dua wanita yang ditelanjangi dan diceburkan ke laut tersebut bukan pemandu lagu, sebagaimana diberitakan serambinews.com. Dua wanita yang ditelanjangi dan diceburkan ke laut bukan pemandu karaoke. 7 warga diperiksa polisi. Polisi mengungkapkan bahwa 2 perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang menjadi korban persekusi dengan ditelanjangi dan diceburkan ke laut ternyata bukan pemandu karaoke. Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono membeberkan 2 perempuan yang menjadi korban persekusi adalah pengunjung kafe. Kita ingat riwayat ada seorang pezina. Seumur hidupnya dia berzina. Lalu dia mampir ke sebuah sumur hendak minum karena kehausan. Lalu di samping sumur dia melihat ada anjing yang menggelepar, kehausan. Dia timbahkan air pakai sepatunya, dia minumkan ke anjing tersebut seraya menangis. Alangkah sengsaranya anjing ini kehausan di dunia, apatah lagi saya jika kehausan di akhirat nantinya. Dia menangis, dia bertobat, lalu dia mati. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah Jum'ah cara memperlakukan pendosa. Dakwahlah kepada mereka, sadarkan mereka semua, bukan dengan ancaman, apalagi dengan mempersekusinya. Dan perlu diingat, an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu kalau pada aspek penegakan hukum ini kewenangan penegak hukum. Jadi apabila kita menilai ada tempat maksiat, maka kita datang dengan sendirinya lalu berbuat kerusakan, itu merupakan perbuatan dosa. Sama seperti rumah makan yang buka di siang hari, padahal dalam fikih agama boleh membuka rumah makan di siang hari walaupun di bulan suci Ramadan. Lantas kemudian kita atas nama agama menghancurkan rumah makan itu merupakan perbuatan maksiat. Artinya tidak boleh menegakkan kebenaran dengan maksiat. Tidak boleh memberantas kemungkaran dengan mendahului penegak hukum. Kita semua harus tempuh cara yang benar. Yakinlah, sebelum orang mati masih ada kesempatan untuknya bertaubat. Innamal a'malu bil khawatim. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan ketulusan, pengharapan penuh kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dalam matan yang lain disebutkan sabda Nabi, syahrul ramadhana syahrun kataballahu alaikum siyamah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah tetapkan atas kalian semua untuk berpuasa. Wa sanangtu lakum qiyamah, dan aku sunnahkan atas kalian salat tarawih pada malam harinya. Faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa dan menjaga qiyamul Ramadan, salat tarawih, kharaja min dunubihi, maka dikeluarkan dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuh, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, atau kembali seperti hari saat dia terlahirkan dari perut ibunya. Artinya tanpa dosa sama sekali. Inilah
janji Allah untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang diampuni dosa itu adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar?" "Bukan," kata Nabi. "Yang mendapatkan pengampunan dosa adalah semua umatku yang berpuasa di bulan suci Ramadan." Bahkan justru jika dikaitkan dengan Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, Allah lebih menyukai istighfar hamba yang berdosa daripada tasbihnya orang yang merasa bertakwa. Allah lebih menyukai tangisan orang-orang yang berdosa daripada tasbihnya orang yang merasa solih, orang yang merasa suci, merasa seolah-olah dia sudah dekat dengan Allah. Justru Allah lebih suka dengan tangisan, rintihan dan ratapan orang-orang yang merasa banyak dosa dan bertaubat kepadanya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Islam ini adalah agama ampunan. Maka yang pertama, kita punya kewajiban menyampaikan ampunan, kafarat, pelebur dosa untuk orang-orang yang taat dan rajin beribadah. Orang yang puasa Ramadan diampuni dosa-dosanya. Orang yang berwudu dengan sempurna berguguran dosa-dosanya. Orang yang berangkat ke masjid pun dicabut dosa-dosanya. Ketika kita sholat berjamaah, imam mengucapkan amin, makmum membersamai amin, dan bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni semua dosa-dosanya. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang salat zuhur, maka dosanya sejak subuh dihapuskan. Orang yang salat asar, dosanya dari zuhur ke asar dihapuskan. Begitupun salat maghrib, salat isya hingga subuh kembali, rentang waktu di antara itu Allah menghapuskan dosa-dosa. Ini wajib kita kabarkan. Orang mukmin yang taat kepada Allah, yang beribadah dengan sekecil apapun amal mereka, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, kita punya kewajiban mengabarkan atas hamba-hamba yang berdosa bahwasanya mereka pun kalau mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi, beritakan, nabbi, kabarkan, Nabi informasikan ibadi atas semua hamba-hambaku tanpa terkecuali, anni, sesungguhnya aku, anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sampai kita mendakwahkan Islam ini berupa ancaman, menakut-nakuti. Kita punya kewajiban, perintah Allah di dalam Al-Quran menginformasikan, memberitakan bahwasanya ampunan Allah sangat luas sekali. Berikut pun yang ketiga, atas hamba-hamba Allah yang keterlaluan. Allah menyebutnya hamba-hambanya yang melampaui batas, sudah terlalu banyak maksiatnya, bergelimang dengan dosa. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Katakan juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas akan diri mereka sendiri, banyak dosanya, banyak sekali maksiatnya. La taqnatu mir rahmatillah,
Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah kalau mau mengampuni dosa, mengampuni semuanya. Artinya memang memperlakukan pendosa sekalipun kita harus kabarkan tentang ampunan. Itulah mengapa Nabi menceritakan ada orang yang membunuh hingga 99 orang. Dia bertanya kepada orang alim, sekiranya saya bertaubat, apakah taubat saya diterima? Orang alim menjawab, taubatmu tidak akan diterima, kamu akan disiksa. Pendosa ini kemudian diancam, ditakuti dan dimaki. Akhirnya si pendosa menyimpulkan lebih baik membunuh orang alim ini, sehingganya kalau dia sudah pasti masuk neraka digenapkan sampai 100 orang yang dibunuhnya. Sehingganya dia tiba berjumpa dengan orang alim berikutnya. Saya sudah membunuh 99 orang, 100 orang, bahkan yang ke-100 adalah orang alim. Sekiranya saya bertobat, apakah taubat saya diterima? Orang alim itu menjawab, taubatmu diterima. Asal kamu tidak tinggal di sini, pergilah ke negeri jauh itu. Di sana banyak orang baik yang akan membantumu menjadi orang solih. Harapan itu diberikan. Maka si pendosa ini pergi dengan penuh harapan. Lalu dia mati di tengah jalan. Malaikat berebut. Malaikat rahmat hendak membawanya ke surga. Malaikat azab hendak membawanya ke neraka. Lalu didamaikan oleh malaikat Jibril. Diukur, kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, dia dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, dia dibawa oleh malaikat azab. Begitu diukur, ternyata sejengkal lebih dekat dengan kota yang dia tuju, tobatnya diterima. Hanya sejengkal perbedaannya. Dia belum pernah sholat, dia belum pernah puasa, dia belum pernah membayar zakat. Dia hanya berjalan dengan optimisme, Allah Maha Pengampun. Artinya memang tidak bisa juga kita memperlakukan pendosa itu dengan arogan. Apalagi ada berita dua wanita, katakanlah dia pelaku maksiat, kemudian dipersekusi. Itu bukan tindakan yang benar menurut ajaran Islam. Kita ingat riwayat ada seorang pezina, seumur hidupnya dia berzina. Lalu dia mampir ke sebuah sumur hendak minum karena kehausan. Lalu di samping sumur dia melihat ada anjing yang menggelepar, kehausan. Dia timbahkan air pakai sepatunya, dia minumkan ke anjing tersebut seraya menangis. Alangkah sengsaranya anjing ini kehausan di dunia, apatah lagi saya jika kehausan di akhirat nantinya. Dia menangis, dia bertobat, lalu dia mati. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah Jum'ah cara memperlakukan pendosa. Dakwahlah kepada mereka, sadarkan mereka semua, bukan dengan ancaman, apalagi dengan mempersekusinya. Dan perlu diingat, an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu kalau pada aspek penegakan hukum ini kewenangan penegak hukum. Jadi apabila kita menilai ada tempat maksiat, maka kita datang dengan sendirinya lalu berbuat kerusakan, itu merupakan perbuatan dosa. Sama seperti rumah makan yang buka di siang hari, padahal dalam fikih agama boleh membuka rumah makan di siang hari walaupun di bulan suci Ramadan. Lantas kemudian kita atas nama agama menghancurkan rumah makan itu merupakan perbuatan maksiat. Sama seperti ada maling motor, dia berdosa karena dia begal, dia berdosa karena dia seorang pencuri. Tapi ketika maling motor itu kita tangkap, kita gebuki ramai-ramai sampai dia mati, ingat, dosa si pencuri hanya berdosa sebagai pencuri, sedangkan kita yang memukuli walaupun dengan satu tinjuan saja telah mendapatkan dosa membunuh. Ingat, orang yang membunuh pencuri dia akan dihukumi sebagai seorang pembunuh.
dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Artinya tidak boleh menegakkan kebenaran dengan maksiat, tidak boleh memberantas kemunkaran dengan mendahului penegak hukum. Kita semua harus tempuh cara yang benar. Yakinlah, sebelum orang mati masih ada kesempatan untuknya bertaubat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada akhirnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu in innahu huwas samiul alim.